Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal waj'al ma naqumu bihi khalisan liwajhikal karim. Amma ba'd. Kita lanjutkan penjelasan dari kitab Mukhtasar Siratin Nabi wa Ashabihil Asyarah karya Al-Hafidh Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullah yang wafat tahun 600 Hijriah. Qala rahimahullah, faslun fi sifatihi sallallahu alaihi wasallam. Fasal penjelasan mengenai sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam banyak hadis, dalam banyak riwayat, secara umum ada dua. Ada sifat yang berupa akhlak dan kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebut dengan istilah sifat khuluqiyah. Sifat khuluqiyah yang bersifat akhlak. Dan yang kedua ada sifat yang berupa khalqiyah, sifat berupa postur tubuh, fisik. Sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang wujudnya berupa sifat fisik, sifat zahir, ya, biasa diistilahkan di kalangan ulama dengan istilah syama'il, ya, syama'il. Dan banyak kitab yang mengarang, banyak ulama yang menulis kitab berkenaan dengan syama'ilun Nabi. Yang paling masyhur tentunya karya Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, syama'ilun Nabi, atau ada yang menyebutkan syama'il Muhammadiyah. Ini berkenaan dengan sifat fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkenaan dengan kehidupan beliau keseharian. Ya. Kata beliau rahimahullah, fi sifatihi, berkenaan dengan sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat poin-poin ataupun riwayat-riwayat yang dibawakan di sini oleh Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, kebanyakannya sifat yang beliau bahas di sini berkenaan dengan sifat fisiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat fisiknya beliau sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa riwayat menyebutkan sifat-sifat akhlak, tapi tidak terlalu banyak. Di sini difokuskan difokuskan mengenai sifat-sifat fisiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di fasal selanjutnya beliau akan berbicara mengenai akhlak secara khusus, ya, sifat berupa akhlak. Di fasal ini beliau akan berbicara mengenai sifat yang berupa fisik, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, ruya an Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu qala kana Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu idza ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam muqbilan yaqul aminun musfafan bil khair yad'u qadawil badri zayahu dhalamu zayalahu adh-dhalamu. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Abu Bakar As-Siddiq nama beliau Abdullah bin Utsman. Abu Bakar As-Siddiq nama beliau Abdullah bin Utsman radhiyallahu an. Bahwa Abu Bakar As-Siddiq ketika melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, ketika melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan mendekati dirinya, beliau melantunkan satu syair memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Bakar As-Siddiq, aminun mustafam bil khair yad'u qadawil badri zayalahu dhalamu. Aminun, orang yang terpercaya, orang yang amanah, mustafan, manusia pilihan, bil khair yad'u, dia menyeru kepada kebaikan. Qadawil badri zayalahu dhalamu, ya, bagaikan cahaya bagaikan cahaya bulan purnama, ya, yang menghilangkan kegelapan malam, Nah, di sini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mensifati beliau dengan aminun mustafa. Amin, orang yang amanah, orang yang terpercaya.
Ya, yang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu atau kaum musyrikin sendiri ya berkata tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau beliau atau orang musyrikin pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma jarrabnaka kadhiba." Kami belum pernah mendapati engkau berdusta, maka kami percaya. Ini Nabi Muhammad SAW pernah berkata kepada kaum musyrikin, bagaimana menurut pendapat kalian kalau saya mengabarkan kepada kalian bahwa sekarang di balik bukit ini ada pasukan yang siap menyerang kalian besok subuh. Pas kalian tidur, mereka akan menyerang dan akan mengalahkan kalian. Kira-kira kalian percaya sama saya atau tidak? Maka orang musyrikin berkata, kami percaya. Kami tidak pernah mendapati engkau berbohong. Kami pasti percaya. Ya. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, kalau begitu saya kabarkan kepada kalian akan adanya siksaan yang pedih dari Allah Ta'ala kalau kalian tidak ya menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala semata. Yani untuk urusan nyawa mereka percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Muhammad bilang ada musuh di sana, mereka percaya. Tapi urusan agama, ketika Nabi mengatakan akan ada neraka yang menyiksa kalian kalau kalian tidak beribadah kepada Allah, mereka tidak mau percaya. Dan ini tentunya merupakan sifat tanakud, ya, kontradiksi sifatnya orang-orang musyrikin. Mustafan, manusia pilihan, ini salah satu sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sebagian ulama menjadikan Mustafa ini sebagai nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Qadiyat dalam kitabnya Asy-Syifa bi Ta'rif Huquqil Mustafa, disebutkan bahwa di antara nama Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Mustafa, yakni manusia pilihan. Kata beliau, wa ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yunshidu qawla Zuhair ibni Abi Salma fi Harm ibni Sinan haitsu yaqul law kunta fi syai'in siwa bashari kuntal mudhi alailatal badri. Umar bin Khattab juga pernah melantunkan syair memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, di mana beliau mencuplik, ya, Umar bin Khattab ini pernah mencuplik bait syair dan yang dilantunkan oleh Zuhair bin Abi Sulma ketika memuji seorang yang bernama Harm ibn Sinan. Ini kelihatannya di zaman orang mulia, di zaman kaum musyrikin. Harm ibn Sinan ini dipuji oleh Zuhair ibn Abi Sulma, dipuji. Syairnya ini dikutip oleh Umar bin Khattab dan digunakan untuk memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar bin Khattab, haitsu yaqul law kunta min syai'in siwa bashari kuntal mudhi'a lailatal badri. Seandainya engkau, ya wahai Rasulullah, ya itu bukan manusia, tentu engkau merupakan cahaya dari bulan purnama. Ya. Dan ini pensifatan para sahabat tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bukan hiperbolik. Ya, ini bukan hiperbolik, terlalu melebih-lebihkan, tidak. Demikian kenyataannya. Ada banyak sahabat yang mensifati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sifat-sifat semacam ini. Ya, disebutkan dalam hadis dalam riwayat At-Tirmidzi kalau nggak salah dari sahabat Abu Bakar radhiyallahu an bahwa pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dengan menggunakan jubah berwarna merah. Ya, berwarna merah terang. Keluar di malam hari dengan menggunakan pakaian merah, dan ketika itu sedang bulan purnama, jadi kelihatan sekali. Ya. Kata Abu Bakar, saya melihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian saya melihat kepada bulan purnama, dan ternyata Nabi Muhammad SAW lebih indah dibandingkan bulan purnama. Ya, maka ini bukan sifat sembarangan, bukan cuman untuk menghormati Nabi Muhammad SAW, bukan cuma sungkan-sungkan, bukan. Tapi ini pensifatan tentang diri Nabi Muhammad SAW, demikian adanya. Karena para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, atau bahkan bukan sahabat, bangsa Arab itu bukan kebiasaan mereka itu menjilat. Ya. Orang Arab kalau mereka tidak demikian, mereka tidak akan berbohong hanya untuk memuji seorang, enggak. Ini kebiasaannya musyrikin Quraisy. Karena itulah Abu Sufyan radhiyallahu ta'ala yang menjadi mertua Nabi Muhammad SAW, ya, namun ketika itu masih musyrik. Disebutkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari, ketika Heraklius raja Romawi ya bertanya kepada Abu Sufyan, dia mengatakan, wahai Abu Sufyan, saya akan bertanya kepadamu tentang sifatnya Nabi, orang yang mengaku Nabi ini. Kamu jawab dengan betul-betul. Kata Abu Sufyan, ya, seandainya saya tidak saya tidak memandang kaumku, saya akan berdusta. Jadi akan bohong menjawab pertanyaannya.
Karena itu merupakan aib. Kapan satu orang kedapatan bohong, itu selesai, habis reputasinya di tengah bangsa Arab ketika itu, di tengah-tengah kaum musyrikin. Maka mereka bukan kaum yang gampang yang seenaknya kemudian memuji berlebihan, padahal tidak demikian. Maka para sahabat radhiyallahu anhum ajmain semua menggambarkan tentang diri Nabi Muhammad SAW bagaikan bulan purnama, bahkan lebih indah dibandingkan bulan purnama. Summa yaqulu Umar radhiyallahu anhu wa julasa'uhu kadzalika kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yakun kadzalika ghairuh. Demikianlah sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan tidak ada orang yang punya sifat itu selain beliau. Ya, tidak pernah lagi para sahabat melihat orang yang seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taalaan. Ya. Ali bin Abi Thalib mengatakan ketika beliau mensifati tentang diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah beliau membawakan beberapa sifat, Ali bin Abi Thalib mengatakan, mata ini tidak pernah melihat orang seperti beliau sebelumnya, dan tidak akan ada lagi manusia seperti beliau setelahnya. Ya. Ini pujian yang luar biasa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya pada akhlak beliau tapi juga pada fisik beliau. Karena itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia pilihan dari berbagai sisi, dari seluruh sisi. Kita tahu bangsa Arab adalah bangsa yang paling mulia dari seluruh bangsa-bangsa di dunia, karena Allah Ta'ala meninggikan mereka. Inna Allah astafa Kinanata min waladi Ismail. Allah Ta'ala memilih dari semua anak keturunannya Ismail, dipilih Kinanah. Kinanah ini melahirkan banyak bangsa-bangsa keturunannya. Wastafa al-Arab. Allah Ta'ala memilih apa? Bangsa Arab dari anak keturunannya Kinanah. Wastafa Quraisyan min Kinanah. Dari Wastafa Quraisyan min al-Arab. Dari bangsa Arab dipilih suku Quraisy. Dari suku Quraisy dipilih Bani Hashim, keluarga besar Hashim. Wastafani min Bani Hashim, kata Nabi SAW. Kemudian Allah memilih saya dari Bani Hashim. Jadi beliau memang secara nasab itu bukan orang sembarangan nasabnya. Iya, bukan orang sembarangan. Bahkan para ulama sirah mengatakan tidak ada satupun manusia yang jalur bapak dan ibunya dua-duanya Quraisy kecuali Nabi Muhammad SAW. Memang manusia pilihan. Ada orang bapaknya Quraisy, ibunya bukan. Banyak juga yang ibunya Quraisy, bapaknya bukan. Tapi Nabi Muhammad SAW adalah satu-satunya manusia yang ada ketika itu yang jalur bapak dan ibunya dua-duanya Quraisy. Jadi betul-betul manusia pilihan. Dari sisi nasab beliau tidak ada cacatnya sama sekali. Dari sisi nasab tidak akan mungkin orang musyrikin yang akan mengkritisi beliau dari jalur nasab keluarga, nggak ada. Semua orang-orang baik di keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam, nasab yang mulia. Iya. Dari perilaku juga, akhlak tidak ada kritikan sama sekali. Bahkan sebelum beliau menjadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada kritikan sama sekali. Karena itulah kalau kita lihat kritikannya kaum musyrikin kepada Nabi Muhammad SAW, tidak ada yang mengarah kepada akhlak, nggak ada. Iya, nggak dibilang kamu orangnya banyak bicara, atau kamu orangnya terlalu cerewet misalnya, atau kamu orangnya suka berdebat, kamu orangnya pembohong, kamu orangnya, nggak ada kritikan sama sekali. Kritikan mereka cuman orang gila, penyihir, penyair, itu saja tiga. Iya. Itu saja tiga. Tidak ada yang menjurus ke akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang mereka tidak menemukan sama sekali celah untuk merendahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik dari sisi akhlak beliau, apalagi dan juga kita lihat nanti fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fisik beliau Sallallahu Alaihi Wasallam itu fisik ideal di bangsa Arab. Ukuran ketampanan bangsa Arab, kalau dikatakan mata di bangsa Arab itu tampan kalau begini, Nabi seperti itu. Ya. Tubuh orang Arab kalau dikatakan tegap, gagah, seperti ini ukurannya, Nabi SAW seperti itu. Ya. Gigi di bangsa Arab seperti ini, ukuran ketampanan, Nabi SAW seperti itu. Fisik pun Allah sempurnakan. Ya. Jadi bukan cuma akhlak yang Allah Ta'ala sempurnakan, tapi juga fisik beliau. Tidak ada celahan sama sekali. Kata beliau, kata penulis rahimahullah, wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu annahu qala. Ini dibawakan riwayat Ali bin Abi Thalib, dan ini masyhur ya, riwayat ini masyhur dari Ali bin Abi Thalib. Dan kita sudah tahu Ali bin Abi Thalib ini sepupu Nabi Muhammad SAW, sepupu satu kali, dan sudah tinggal bersama Nabi SAW sejak kecil. Ya, ketika krisis ekonomi di Mekah ketika itu,
Bapaknya Ali bin Abi Thalib, yakni Abu Thalib pamannya Nabi, kesulitan ekonomi, banyak anaknya. Maka Nabi SAW bersama Khadijah ketika itu mengatakan, sini Ali bin Abi Thalib kami yang rawat untuk meringankan. Maka sejak kecil Ali bin Abi Thalib tinggal bersama Nabi SAW sehingga tahu betul bagaimana Nabi SAW. Kata beliau mensifati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abyadal launi musyraban humrah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kulitnya putih tapi bercampur agak kemerah-merahan. Jadi bukan putih orang-orang putih betul, ya, bukan juga merah tapi putih kemerah-merahan kulit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi bukan coklat, bukan sawo matang, bukan hitam, bukan juga putih betul, ya, tapi putih kemerah-merahan. Ini kulit Nabi, warna kulit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada ajul ainain, sangat hitam bola matanya. Ini kan ukuran keindahan mata, kalau hitamnya itu bagian hitam di matanya betul-betul hitam. Ada ajul ainain, bagian hitam dari bola mata Nabi SAW itu betul-betul hitam. Ya. Sampai-sampai disebutkan bahwa seakan-akan beliau memakai celak padahal beliau tidak memakai celak. Kemudian sabtu syar, rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam sabat. Di sini nanti akan dijelaskan berkenaan dengan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian riwayat ada yang menyebutkan rambut beliau lurus dan sebagian menyebutkan rambut beliau keriting. Ya, dan dipadukan oleh para ulama bahwa rambut beliau sallallahu alaihi wasallam itu lurus tapi agak bergelombang. Jadi bukan lurus jatuh begitu, rambut jatuh lurus, ya, bukan juga keriting yang keras, ya, yang agak ya keras tapi bergelombang rambutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani lurus, secara umum lurus tapi bergelombang. Dan ini juga kadar tolak ukur keindahan rambut di bangsa Arab seperti itu. Ya, yang rambutnya jatuh tapi bukan jatuh lurus begitu tapi bergelombang, agak sedikit bergelombang. Kasil lihyah, lebat janggutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian za wafrah, dan janggut yang lebat di bangsa Arab itu kelebihan tersendiri, ya, kelebihan tersendiri. Za wafrah, ya, beliau memiliki wafrah. Wafrah itu rambut sampai ke sini, ya, wafrah, ya, sampai ke bahu, pernah sampai ke bahu rambutnya Nabi SAW. Kalau masalah rambut itu beliau pernah panjangnya sampai beberapa jenis rambut beliau SAW beberapa bentuk. Tentunya beliau pernah botak ketika haji, tentunya cukur habis kan begitu. Ya, tapi bukan berarti disunnahkan botak, enggak. Karena Nabi namanya rambut yang tambah panjang kan begitu. Beliau cukur. Itu tidak menunjukkan sunnahnya, ya, bahwa harus sebegini enggak. Karena ada yang mengatakan panjangkan rambut sampai sini karena Nabi memanjangkan pernah sampai sini. Ya tidak. Ya. Yani di bangsa Arab, bila sampai sini, laki-laki seperti ini itu normal di bangsa Arab. Ya. Makanya hal-hal yang seperti ini kita harus pertimbangkan urf di tengah masyarakat. Beda negara, beda kebiasaan, beda urf, beda cara pandang masyarakat, beda abad. Ya, walaupun di Indonesia, ya, 10 abad yang lalu dengan sekarang tentunya jauh berbeda kebiasaan di tengah masyarakat. Ya, kalau di Indonesia ada orang punya rambut kayak gini, dibilang kayak perempuan. Maka tidak bisa kita katakan bahwa boleh kita pakai rencana rambut sampai di sini karena Nabi pernah sampai di sini. Enggak. Nabi SAW pernah sampai di sini karena di bangsa Arab itu tidak ada masalah, tidak ada keserupaan dengan perempuan, tidak ada perempuan yang seperti itu rambutnya. Tapi kalau di zaman sekarang di Indonesia misalnya orang punya rambut kayak gitu, ya tasyabuh dengan perempuan, tidak boleh. Jelas ya? Ya, maka sifat-sifat fisik Nabi SAW tidak ada kewajiban untuk mengikuti. Ya, tidak ada kewajiban untuk mengikuti sifat fisiknya Nabi SAW karena itu murni ciptaan dari Allah. Kita tidak ada kewajiban untuk mengikuti gaya rambut beliau misalnya, untuk mengikuti janggutnya beliau, tidak ada kewajiban. Karena itulah yang ada syariat dalam Islam. Syariat dalam Islam bukan memanjangkan jenggot, bukan, tidak disyariatkan memanjangkan jenggot. Yang ada itu tidak dipotong, ya ini tumbuh sendiri, tidak usah dipanjang-panjangkan. Kalau dikasih panjang syukur, enggak masalah. Ya. Maka menjadi sunnah adalah membiarkan janggut tumbuh, bukan memanjangkannya. Adapun memanjangkan tidak disunnahkan.
Ya, biarkan panjang saja kalau memang panjang. Kalau enggak ya enggak. Kata beliau, daqiqal masrubah. Beliau ada rambut tumbuh di dada, mulai dari dada sini sampai ke pusar. Rambut tapi tipis, tidak tebal, tidak lebat. Tidak lebat rambutnya, cuma rambut tipis begitu, dari dada ke pusar. Itu saja. Di bagian lain dari tubuh beliau, di perut, di dada tidak ada rambut yang lain. Di sini saja. Itu namanya masrubah. Daqiq, rambut tipis, tidak lebat. Apa namanya, rambut atau bulu di dadanya Nabi SAW, jadi bentuk garis lurus dari dada ke pusar. Ka'anna unuqahu ibriqu fiddah. Leher beliau bagaikan ibriq. Apa namanya ibriq? Apa ibriq? Teko begitu ya, yang terbuat dari perak. Yani putih gitu. Ya, putih seperti, tapi bunyinya bukan putih-putih ya, putih perak gitu ya. Nah, kemudian min labbatihi ila surratihi sya'run yajri kabdabkal qadib. Ini tadi dijelaskan lebih lanjut. Dari labbah, ya, labbah itu di sini, ya, tulang di bawah ini ya. Di bawah apa namanya ini? Tenggorokan kalau kita tarik begini, ada tulang ketemu di tengah-tengah ini. Itu labbah, dari sini turun ke pusar ada rambut yang tipis, ya. Laisa fi batnihi wala sadrihi sya'run ghairu. Tidak ada di perut, tidak ada di dada rambut selain itu. Ini saja. Bulu di perut, di dadanya Nabi SAW cuma itu. Di perut, di dada, di kanan, di kiri tidak ada. Kemudian syafnul kaffaini wal qadamain. Agak apa namanya? Syafn, agak tebal ya. Tebal telapak tangan dan telapak kaki Nabi SAW. Tebal tapi tidak kasar. Ya, bedakan ya. Tebal, telapak tangan Nabi SAW itu tebal, telapak kaki Nabi SAW juga tebal kulitnya, tapi tidak kasar. Sebagian sahabat menyebutkan ketika menyentuh tangan Nabi SAW dikatakan apa? Lebih halus dibandingkan sutra. Ya, telapak tangan Nabi SAW lebih halus dibandingkan sutra. Tapi enggak tipis kulitnya, tebal. Ya. Syafnal kaffaini wal qadamain. Tebal kulit tangan, telapak tangan dan telapak kakinya. Idza masya ka'annama yanhattu min sabab. Kalau beliau berjalan seakan-akan apa namanya? Seakan-akan benda yang jatuh dari tempat yang tinggi. Ya. Wa idza masya ka'annama yanqali'u min sakhar. Kalau beliau berjalan itu bagaikan batu menggelinding turun. Maksudnya apa? Beliau sallallahu alaihi wasallam kalau berjalan tidak kayak orang malas, jalan santai. Iya. Nah, beliau sallallahu alaihi wasallam kalau berjalan karena disebutkan fisik beliau itu sempurna. Apa namanya istilahnya? Presisi tubuh beliau sehingga berjalan itu langkahnya besar sesuai dengan fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian sahabat mengatakan kami kalau berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kayak orang ngejar terus padahal beliau santai. Wa innahu la ghairu muktaris. Beliau jalan santai tapi kami untuk sejajar dengan beliau harus kayak mempercepat langkah. Hal itu dikarenakan langkah beliau itu agak bukan terlalu lebar sekali tapi sesuai dengan postur tubuh. Ya. Beda dengan sahabat mungkin kalau jalan kecil-kecil beliau agak besar langkahnya tapi bukan memaksakan juga, tetap normal sesuai dengan fisik Nabi SAW, sehingga sahabat yang ingin mengejar walaupun Nabi sedang jalan, kalau dia mau mengejar dia harus agak cepat sedikit jalannya. Ya. Seakan-akan apa batu yang menggelinding turun. Ya. Disebutkan dalam riwayat yang lain bahwa Nabi SAW kalau beliau jalan tidak menyeret sendal, diangkat kakinya. Diangkat kakinya. Iya. Tidak seperti jalannya yang disebutkan oleh sebagian ulama karena menyeret sendal ini kayak tanda orang-orang malas. Iya. Nyeret sendal, nyeret sepatu, jadi sendalnya itu gesek dengan aspal misalnya. Nah, Nabi SAW tidak begitu. Beliau mengangkat kakinya ketika berjalan. Beliau mengangkat kakinya ketika berjalan. Iya. Ini tentunya tanpa uzur ya, kalau tanpa uzur. Nah, idzal tafata jami'a. Kalau beliau menoleh, seluruh tubuh beliau menoleh. Jadi kalau ada orang memanggil dari sebelah sini, beliau cuman kalau ada yang manggil dari sebelah kanan, beliau tidak noleh begini. Badannya ke sana, kepalanya ke sana enggak, tapi seluruh tubuh menoleh. Sebagai apa? Sebagai bentuk penghormatan kepada orang yang memanggil. Menunjukkan bahwa siapapun yang memanggil beliau antusias. Ini luar biasa. Ya. Ini luar biasa apa? Akhlak yang terpuji dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghargai orang yang butuh kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada orang yang memanggil beliau, bukan tentunya berteriak, mungkin jarak dekat, memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menoleh dengan semua tubuhnya, bukan cuma kepalanya menoleh tapi seluruh tubuhnya sebagai bentuk apa namanya? Iqbal, yakni antusias dengan apa yang mau disampaikan orang tersebut. Ya, ini luar biasa dari akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian
ka'anna araqahu al-lu'lu. Beliau kalau keringatnya bagaikan berlian, bercahaya kena matahari. Ya, keringatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian walarihu araqihi atyabu min rihil miskil azfar. Ya, bau keringatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih harum dibandingkan misk al-azfar. Tahu misk ya? Ya, parfum yang paling mahal, yang sulit didapatkan karena dia berasal dari kelenjar ya yang berisi darah di dalam perutnya kijang. Ya, kijang atau rusa. Ya. Jadi di dalam tubuhnya rusa itu ada semacam kelenjar isinya darah. Isinya darah. Ya, semakin banyak darah di situ, nanti semakin berat dia akan keluar dari perutnya untuk kijang tersebut, keluar, jatuh. Biasanya dia datang ke pohon, digosok-gosok itu mungkin gatal atau apa, jatuh. Nah itu orang mencari misk itu keliling, sama seperti cari madu, ya. Dan nggak mudah didapatkan. Cari rusanya dulu, kijangnya, kemudian diawasi apakah ada misk yang jatuh darinya atau tidak. Makanya parfum ini mahal, sangat mahal, dan memang jarang karena jarangnya maka harganya sangat mahal, dan memang baunya harum. Warnanya ya seperti warna darah karena memang asalnya darah. Nah, misk ini adalah parfum yang paling harum. Kata Ali bin Abi Thalib, wangi keringatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam atau keringatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu harum, lebih harum dibandingkan misk. Karena itulah Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur siang di rumahnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur siang di rumahnya Anas bin Malik, Ummu Sulaim ini melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam keringat. Tidur beliau keringat, maka beliau segera mengambil botol ya atau bejana-bejana kecil, kemudian ditampung keringatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dijadikan pencampur parfum. Jadi parfum ditambahi keringatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena harumnya. Nah, kemudian kata beliau, laisa bil tawili wala bil qasir. Beliau tidak tinggi, tingginya itu tidak tinggi menjulang, tidak juga pendek, sedang-sedang, tidak terlalu pendek dan tidak terlalu tinggi, walaupun lebih ke tinggi, yakni lebih dekat ke tinggi dibandingkan dikatakan pendek. Ini orang kalau dilihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang tidak akan mengatakan beliau pendek. Beliau akan lebih cenderung orang-orang akan lebih cenderung mengatakan beliau ini tinggi, tapi tidak tinggi menjulang gitu. Tidak tinggi menjulang. Jadi tidak juga terlalu tinggi yang tingginya itu mufrid, berlebihan tingginya, tidak juga pendek, tapi beliau lebih dekat ke tinggi dibandingkan ke pendek. Nah, walal fajiri walal laim, beliau bukan orang yang fajir, yang biasa atau yang sering mengucapkan kata al-fajir, orang yang suka melakukan kefajiran, walal laim atau orang yang rendah, orang yang hina, bukan. Ya. Lam ara qablahu wala ba'dahu mislahu. Ini yang kita katakan tadi. Ali bin Abi Thalib mengatakan, saya tidak pernah melihat orang seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sebelumnya dan tidak setelahnya. Yani tidak ada orang yang seperti beliau sebelumnya dan tidak ada orang setelah beliau setelahnya. Nah, ini riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Kemudian wa fi lafdhin, dalam sebuah lafaz, baina katifaihi khatamun nubuwah wa huwa khatamun nabiyyin. Di antara kedua bahu beliau, yakni di punggung, di antara dua bahu ada cap kenabian. Ada cap kenabian. Ya, wa huwa khatamun nabiyyin. Dan beliau adalah penutup para nabi. Kalau yang biasa bekam di titik kahil itu, kahil di tulang tengah-tengah sini, kalau kita tarik tulang dari leher sini ke belakang, tulang punggung kita tarik dari leher ke belakang, ada tulang menonjol, itu kahil namanya, titik 72 penyakit ya kalau orang bekam. Di kahil itu agak ke kiri sedikit. Nah di situ cap kenabiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cap ini berupa seperti daging, tapi dagingnya ini di bawah kulit. Tahu ya kalau kayak ada bisul begitu, ya, seperti bisul, tapi bukan bisul, ini bukan bisul. Ya, disebutkan bahwa ini seperti kalau kita kena panas kemudian melepuh gitu ya. Nah, kayak gitu, di bawah kulit dia. Besarnya seperti telur merpati. Nah, menjadi bulat seperti telur merpati, menonjol di sini di belakang. Nah, kemudian agak merah, berwarna merah.
Karena kan kulitnya Nabi SAW putih kemerah-merahan. Jadi dia agak merah dibandingkan kulit yang lain, di situ agak merah. Kemudian di sekelilingnya ada apa namanya? Kalau kayak kita biasa ada tumbuh di sini baru keluar ada rambut gitu ya, tai lalat begitu baru ada rambut. Ya kayak gitulah, ada tai lalat di sekitarnya. Kemudian ada rambut hitam di sekitarnya. Itu cap kenabian. Ya, disebutkan dalam beberapa riwayat. Di mana cap kenabian ini beliau sallallahu alaihi wasallam dapatkan ketika masih kecil, ketika masih berumur 3 tahun lah. Ketika beliau masih disusui oleh Halimah Sa'diyah, masih di kampungnya Bani Sa'ad ketika itu. Ya, ketika bermain-main dengan saudaranya, tiba-tiba datang Jibril dan Mikail, ya, alaihi wassalatu wassalam, mengambil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dibelah dadanya. Ya. Dibelah dadanya, kemudian dibersihkan jantungnya, hatinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dimasukkan kembali dan dijahit. Nah, di situ kata para ulama, di situ pertama kali beliau diberikan cap kenabian oleh Jibril, iya, alaihi salatu wassalam. Kemudian ajwadun nasi kaffan, orang yang paling dermawan tangannya, yakni sering memberi. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dimintai sesuatu, beliau tidak pernah mengatakan tidak. Tidak pernah beliau mengatakan tidak. Kalau ada beliau kasih, kalau tidak ada beliau akan berkata, tunggu. Iya. Nanti akan datang harta, misalnya bulan depan akan ada harta dari upeti dari luar, nanti kamu datang lagi minta. Iya. Atau kalau kamu membutuhkan sekarang, silakan kamu pergi ke toko mana, kamu berutang atas nama saya, nanti saya yang bayarkan. Ya. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengatakan tidak pada orang yang memberinya. Kemudian kepada orang yang meminta kepada beliau, maksud saya. Kata beliau, wa ausaun nasi sadra, manusia yang paling lapang dada. Ya. Lapang dada di sini secara fisik dan secara batin. Secara fisik dan secara batin. Yakni fisik beliau, dada beliau terlapang. Ya. Bagaimanapun posisi beliau, tidur, duduk, berbaring, tegap atau sedang berdiri, dada beliau lapang. Karena disebutkan apa? Sifat fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'idun ma bainal mankibain. Jarak antara dua bahunya itu jauh. Kalau dikatakan jauh berarti apa? Ini dadanya betul-betul lebar. Ya, anda kayak kita kan kalau duduk-duduk seperti ini. Ya kan? Nah, ini kan jadi dekat. Nabi SAW biar duduk sekalipun tegap. Enggak pernah duduk seperti ini. Iya, enggak pernah duduk seperti ini. Jelas ya? Karena jauh antara dua bahu beliau dan dada beliau lapang. Secara fisik dada beliau lebar. Dan ini menunjukkan postur tubuh yang tegap. Postur tubuh yang tegap. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu fisiknya kuat. Ya. Pernah bergulat dengan sahabat siapa itu? Yang tidak pernah kalah bergulat? Abu siapa? Iya, yang tidak pernah kalah bergulat dan dia kalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikalahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena fisik beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi tubuhnya besar tapi bukan isinya lemak ya. Otot gitu, otot. Nah, sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, manusia yang paling lebar dadanya, yakni dadanya lapang lebar karena jauh antara dua bahunya, sekaligus menunjukkan kelapangan hati. Jadi zahir dan batinnya lapang, dadanya lapang, hatinya juga lapang. Allah Ta'ala berfirman, alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad. Kata para ulama, kami telah melapangkan dadamu secara fisik, dadamu, dan kami telah melapangkan hatimu ya. Karena itulah beliau sallallahu alaihi wasallam orang yang paling pemaaf. Orang yang paling pemaaf. Beliau tidak pernah menghukum seseorang karena menzalimi beliau. Enggak pernah. Kecuali kalau dia melanggar hukum dari Allah Ta'ala, orang itu akan dihukum bukan karena kepentingan pribadi Nabi SAW, tapi karena hukum. Karena itulah Zainab Zainab bintu orang Yahudi itu yang meracuni Nabi Muhammad SAW, ya, yakni dia dihukum mati hanya karena ada sahabat yang juga meninggal gara-gara makan racun tersebut. Yakni seandainya tidak ada yang Nabi SAW sendiri tidak menuntut kisos, tidak menuntut perempuan Yahudi ini dihukum hanya gara-gara meracuni beliau memaafkan. Tapi perempuan ini dihukum mati karena hak sahabat yang meninggal tadi, gara-gara minum racun. Iya.
Dan banyak keadaan Nabi SAW kemudian dizolimi, ya, kemudian orang berlaku kasar kepada beliau, tapi Nabi SAW sama sekali tidak pernah membalas mereka untuk kepentingan pribadi. Nah, ini hal yang apa namanya, menunjukkan kelapangan hati Nabi Muhammad SAW. Ya, ketika apa namanya, kepala beliau terkena lemparan, ya, oleh kaum musyrikin di Bani Taif, datang malaikat gunung kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah mengutus saya untuk mengikuti apa yang kamu inginkan. Kalau kamu inginkan, ya, penduduk kota Taif ini saya timpa dengan gunung, saya akan timpakan. Ya, maka kata Nabi SAW, enggak, ya, enggak usah. Saya berharap nanti suatu saat akan lahir dari keturunan mereka kaum yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan dalam kisah yang masyhur kata Nabi SAW, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka tidak tahu. Karena mereka tidak tahu. Ini kelapangan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan demikian selayaknya seorang, ya, yang bertindak mengatasnamakan agama, jangan sekali-kali dia mengambil apa namanya, mengambil langkah atau mengambil keputusan semata-mata untuk membela diri sendiri. Ya, itu bukan sifat yang layak bagi seorang yang menisbatkan diri kepada dakwah ilallah. Ya. Dikarenakan dia berdakwah, ketika dia berdakwah yang mau ditinggikan adalah kalimat Allah Subhanahu wa taala, bukan dirinya yang mau ditinggikan. Ya, bukan komunitasnya yang mau ditinggikan. Ya, bukan, ya, dirinya yang mau dielulukan oleh orang. Tidak. Nah, maka ketika dakwah tersebut atau ketika dirinya mendapatkan perlakuan, ya, selama itu cuma tertuju kepada dirinya, dia akan berlapang dada menerima. Selama tudingan, ya, celaan, kemudian apa namanya, hal-hal yang buruk hanya tertuju kepada individu dirinya, tidak mengarah kepada agama Allah Ta'ala, dia akan maafkan. Ya, sebagai bentuk kelapangan dada seorang dai. Kata beliau, wa asdaqun nasi lahjah, manusia yang paling jujur lisannya. Ini tidak perlu dijelaskan. Wa aufan nasi dhimmah, manusia yang paling memenuhi perjanjian. Kita lihat bagaimana dalam perjanjian Hudaybiyah, di mana poin-poin perjanjian itu zahirnya tidak menguntungkan kaum muslimin, tidak menguntungkan kaum muslimin. Tapi Nabi SAW sangat komitmen dengan perjanjian. Wa alyanuhum ariqatan, paling lembut, ya, tingkah perilaku beliau sangat lembut, pembawaan beliau lembut. Wa akramuhum isyratan, yang paling mulia pergaulannya. Mar'ahu badihatan habah wa man khalaqahu ahabbah, yaqulu na'ituhu lam ara qablahu wala ba'dahu mislahu sallallahu alaihi wasallam. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, siapa yang melihat beliau sekejap saja, selintas lihat, langsung dia akan segan kepada beliau. Ya. Siapa saja yang melihat beliau sekilas, dia akan segan kepada beliau. Dan siapa yang bergaul dengan Nabi SAW pasti akan mencintainya. Ya. Dan orang yang mencoba yang mensifati Nabi Muhammad SAW pasti akan berkata, saya tidak pernah melihat orang seperti beliau sebelum maupun setelahnya. Nah, wallahu taala alam bisawab. Ini selesai riwayat yang pertama dari Ali bin Abi Thalib tentang sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam bisawab. Nasallallahu taala yu'allimana mimma yanfa'una wa ayyanfa'ana bima 'allamana. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.